Pernahkah kamu berdiri di depan microwave, menunggu hanya 10 detik, tapi rasanya seperti selamanya? Kenapa waktu terasa melambat saat kita menunggu sesuatu yang membosankan? Selamat datang di Quick Edu ID. Kita bahas penjelajahan waktu versi otak kita. 1 jam bermain game favorit bisa terasa seperti 5 menit. Tapi 5 menit mengantri di bank bisa terasa seperti 1 jam. Ini bukan sihir. Ini adalah fenomena psikologis yang disebut persepsi waktu subjektif. Hari ini, kita akan membongkar rahasia kenapa detik bisa menjadi menit saat kamu menunggu. Siapkan otakmu, karena waktu akan menjadi sangat relatif di sini. Secara fisik, 1 detik tetaplah 1 detik. Jam atom tidak pernah berbohong. Namun, otak kita tidak memiliki sensor fisik untuk waktu, seperti kita memiliki telinga untuk suara atau mata untuk cahaya. Para ilmuwan menyebut kemampuan ini chronoception. Ini adalah cara otak kita memproses durasi dan urutan kejadian. Menariknya, sistem ini sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan dan rasakan. Salah satu teori populer adalah model pacemaker accumulator. Bayangkan otakmu punya detak internal. Semakin banyak detak yang terkumpul dalam wadah memori kita, semakin lama kita merasa waktu telah berlalu. Faktor pertama adalah perhatian. Saat kamu menunggu dan terus menatap jam, kamu memberikan perhatian penuh pada setiap detik. Otakmu mencatat setiap detakan kecil, membuat wadah waktu tadi penuh dengan sangat cepat. Pernah dengar pepatah, teko yang ditunggu tidak pernah mendidih? Itu karena saat kita fokus pada waktu, otak kita memproses informasi waktu secara berlebihan, sehingga durasinya terasa membengkak. Fun fact, beberapa penelitian menunjukkan bahwa suhu tubuh yang lebih tinggi atau detak jantung yang lebih cepat dapat mempercepat detak internal otak kita, membuat waktu terasa berjalan lebih lambat bagi kita. Lalu ada oddball effect. Saat kita melihat sesuatu yang baru atau tidak biasa, otak kita membutuhkan lebih banyak energi untuk memprosesnya. Hal ini membuat momen tersebut terasa lebih lama daripada hal-hal rutin yang membosankan. Memori memainkan peran besar. Saat kamu melakukan hal baru, otak merekam banyak detail. Di kemudian hari, saat kamu mengingatnya, otak melihat banyaknya informasi itu dan menyimpulkan, wah, itu pasti waktu yang lama. Zat kimia bernama dopamin juga berpengaruh. Saat kita senang, dopamin dilepaskan. Ini sebenarnya mempercepat jam internal kita. Tapi secara paradoks, membuat waktu di dunia luar terasa terbang, karena kita tidak fokus menghitung detiknya. Bagaimana dengan situasi bahaya? Saat takut, adrenalin melonjak. Otak beralih ke mode hyperfokus untuk bertahan hidup. Kita merekam begitu banyak detail dalam 1 detik, sehingga saat kejadian berakhir, kita merasa waktu melambat drastis. Dalam sebuah eksperimen, orang yang jatuh bebas merasa jatuh lebih lama dari waktu aslinya. Otak mereka bekerja ekstra keras mengumpulkan data demi keselamatan, menciptakan ilusi waktu yang melar. Sebaliknya, kebosanan adalah musuh waktu. Saat tidak ada stimulasi baru, otak tidak punya hal lain untuk diproses selain aliran waktu itu sendiri. Itulah kenapa menunggu bus terasa seperti menunggu 1 dekade. Pernah merasa waktu berjalan lebih cepat seiring bertambahnya usia? Itu karena bagi anak kecil, 1 tahun adalah persentase besar dari hidup mereka. Bagi orang dewasa, 1 tahun hanyalah sebagian kecil, ditambah lagi rutinitas yang membuat otak jarang merekam hal baru. Bisakah kita memanipulasi waktu? Bisa. Jika ingin akhir pekan terasa lebih lama, lakukanlah hal-hal baru yang belum pernah kamu coba. Berikan otakmu banyak detail untuk direkam. Dan saat harus menunggu, triknya adalah alihkan perhatian. Jangan biarkan otakmu menghitung detakan jam. Dengarkan musik atau baca buku, agar wadah akumulator waktumu tidak cepat penuh oleh kebosanan. Jadi, waktu bukan hanya tentang angka di jam tanganmu, tapi tentang bagaimana otakmu menceritakan kisah hidupmu. Waktu melambat saat kita belajar, dan terbang saat kita bahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktu subjektif kalian bersama saya. Jangan lupa klik like dan subscribe Quick Edu Ide ya, agar kamu tidak ketinggalan rahasia sains menarik lainnya. Sampai jumpa di dimensi waktu berikutnya.